Nanti ya, jurnal penyesuaian itu pertama dilakukan dengan memindahkan atau menutup akun-akun yang bersangkutan dengan pembelian termasuk persediaan awal ke akun harga pokok penjualan. Jadi semua akun-akun yang bersangkutan dengan pembelian itu masuk ke harga pokok penjualan. Oke. Ya, akun-akun yang berhubungan dengan transaksi pembelian itu perlu disesuaikan dengan cara lawannya itu harga pokok penjualan. Ingat kalau kemarin jurnal penutup itu kan pakai ikhtisar laba rugi lawannya. Nah, sekarang lawannya ini kalau mau menyesuaikan itu masuk ke harga pokok penjualan. Contohnya misalnya persediaan barang dagang itu kita tutup, jadi persediaan barang dagangan 70.000. Lihat halaman 518 transaksi A yang jurnal penyesuaian A, itu harga pokok penjualan pada persediaan barang dagang. Untuk menutup akun persediaan barang dagang ya. Terus yang kedua itu untuk menyesuaikan akun pembelian, harga pokok penjualan pada pembelian sebesar 530.000. Yang ketiga retur. Jadi ini kan karena yang transaksi A sama B itu akunnya di debit, makanya mereka dibalik, yang awalnya di debit jadinya di kredit, sedangkan harga pokok penjualannya kebalikannya. Nah kalau yang transaksi C itu kan akunnya di kredit, makanya dibalik ke debit, retur dan keringanan pembelian pada harga pokok penjualan. Transaksi C sama D seperti itu. Terus transaksi E juga karena itunya di debit berarti di kredit. Nah setelah itu 60.000. Sedianya masih tersisa. Ini yang transaksi F itu ada persediaan barang yang masih persediaan barang dagang yang masih tersisa itu sebesar 50.000 pada akhir periode. Nah yang 70.000 tadi itu persediaan barang dagang awal, sedangkan yang transaksi F ini persediaan barang dagang akhir. Jadi tetap karena dia persediaan barang dagang akhir itu kita menutupnya harus di debit. Karena apa? Karena persediaan barang kita masih kita milikin. Bedanya sama yang A, kalau yang A itu kan karena persediaan barang awal itu kan kita gunakan, makanya kita balik ke kredit. Sedangkan kalau yang F ini itu persediaan barang akhir itu masih kita milikin, nyatetnya di debit, jadi HPP nya di kredit, kebalikannya. Itu bedanya ya. Jadi kalau persediaan barang dagang awal HPP pada persediaan barang dagang, tapi kalau persediaan barang dagang akhir persediaan barang dagang pada HPP. Itu cara mencatatnya. Nah setelah itu ini kita catat, ini kan tadi sudah. Kalau yang bawahnya lagi itu cara mencatat yang beda. Kalau yang tadi kan per transaksi, transaksi A sendiri, B sendiri, C sendiri, dan seterusnya. Sedangkan kalau yang ini, kalau yang mana namanya, yang bawahnya ini itu digabung semua transaksi yang HPP nya di HPP, yang semua HPP, terus yang debit apa, yang kredit apa itu dijadikan satu. Tapi untuk yang persediaan barang dagang akhir itu disendirikan. Jadi pertama kita mencatat transaksi yang ada di daftar saldo itu dijadikan satu. Setelah itu tahap kedua itu kita mencatat persediaan barang dagang akhir. Itu bedanya. Jadi terserah mbak enaknya mau mencatat per transaksi atau langsung dijadikan satu seperti ini. Tapi untuk yang persediaan barang dagang akhir itu harus dipisah cara mencatatnya. Ada yang mau ditanyakan untuk jurnal penyesuaian?
Jadi semua masuknya ke HPP ya ketika kita melakukan penyesuaian. Ada yang mau ditanyakan kah? Halo. Nggak ada. Kalau nggak ada, kita masuk jurnal khusus. Jurnal khusus ini gampang sekali. Jurnal khusus adalah jurnal yang mencatat transaksi tertentu. Jurnal khusus itu ada, nah, jurnal khusus itu ada 4: penjualan kredit, pembelian kredit, penerimaan kas, sama pengeluaran kas. Jadi ini masing-masing ini khusus. Jadi jurnal penjualan kredit itu khusus mencatat penjualan kredit, jurnal pembelian kredit khusus mencatat pembelian kredit, penerimaan kas ya penerimaan kas, pengeluaran kas ya pengeluaran kas. Gampang ini. Bisa dilihat contohnya. Nah, bisa dilihat di halaman 549. Nomor 9550. Nah, itu semua kalau penjualan, jurnal penjualan itu kan piutang dagang pada penjualan. Nah, itu nanti kita total di yang halaman 550. Total penjualan kreditnya berapa, itu per PT, per orang atau per perusahaan yang beli. Ya, jadi cara mencatatnya itu per transaksi dan per PT. Misalnya tanggal 1 PT Jawa, tanggal 3 Malaka. Nah itu terus kita catat sampai akhir bulan berapa total penjualan kreditnya. Kalau pembelian kredit ya sama, kita belinya dari mana aja dicatat. Terus kalau penerimaan kas, kita catat kas yang kita terima kapan aja dan dari mana. Gampang, itu cara mencatatnya. Jadi khusus, benar-benar khusus, cuman transaksi ini aja, namanya jurnal khusus. Ya, ini ada latihan soal, nanti bisa dikerjakan ya, nggak usah dikumpulkan besok, untuk minggu depan aja. Oke, tentang persediaan barang, tentang perusahaan dagang ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke modul 6? Mana ada yang mau bertanya? Halo?